Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursalin bi khairi ummatin bi khairin milani. Wa afdhalus salatu wassalamu ala Muhammadin sawfatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu al-azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang selalu dilimpahkan, dicurahkan tiada hentinya pada kita semuanya, tanpa kita berhak mendapatkannya, tanpa kita menyadarinya, apalagi mensyukurnya. Salam serta salam semoga tercurah limpah kepada makhluk paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para santri, para hadirin, para hadirat, santri, alumni, para tamu dan lain-lain atas kehadirannya. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim, ja'alana wa iyyakum minal 'ajilil faizin. Masih lebaran ini tentunya salah pergaulan banyak salah banyak kurang, mohon dimaafkan. Hadirin hadirat mulia, Masya Allah, sejenak kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan beliau Mi'raj, supaya kita merenungnya bagaimana takdim, bagaimana agungnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'raj. Itu Allah Ta'ala berikan hadiah yang tidak ada taranya, yang itu normalnya hadiah tersebut didapatkan orang mukmin itu pun nanti di akhirat, di surga, yakni langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang keberaniannya, kekuatannya sudah di luar batas insan biasa. Bayangkan malaikat Israel mau nyambut nyawa, tahu-tahu diapakan? Ditempeleng. Itu malaikat Israel yang segini-gini ditempeleng sampai buta sebelah matanya. Hadis sahih. Kayak apa kuat dan beraninya malaikat Nabi Musa alaihi. Tapi begitu beliau munajat, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Langsung Allah jawab, qala lan tarani. Kamu gak akan bisa melihat saya. Walakin inzur ilal jabal. Tapi lihat aja gunung. Ya, pengen melihat Allah cukup surah apa? Melihat gunung. Fa in istaqarra, kalau gunung itu tahan, kamu bisa melihat saya. Fasawfa tarani. Masya Allah. Falamma tajalla. Ini kata-kata yang susah diterjemahkan. Kalau orang kamus menerjemahkan manifestasi, menampakkan nurnya gitu. Dil jabali, pada gunung, belum pada Nabi Musa, pada gunung. Ja'alahu dakka. Masya Allah. Maka ini gunung hancur lebur jadi debu. Langsung Nabi Musa gimana? Wa kharra Musa sa'iqa. Ini belum lihat Allah ya, belum lihat Allah. Jatuh tersungkur pingsan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ulul Azmi dan sebagainya pengen melihat Allah Ta'ala seperti itu. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Mi'raj, Masya Allah, malaikat Jibril itu gak boleh naik lagi. Engkau saja ya Rasulullah, saya gak mungkin menembus batas hijab. Saya menembus ujung rambut terbakar saya. Fakana qaba qausaini aw adna. Fauha ilaihi ma auha. Ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Rasulullah SAW mikir enaknya sendiri, udah gak usah turun, ngapain turun lagi?
Sudah ketemu Allah, melihat Allah. Ya, jangankan melihat Allah saja. Semoga Allah rezekikan kepada kita di akhirat nanti. Nikmat melihat Allah, wujuhu yawmidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah itu orang begitu melihat Allah, masya Allah, itu semua nikmat lupa. Jangankan makanan bikinan manusia, makanan bikinan bidadari aja terlupakan. Jangankan manusia yang bahannya tanah, bidadari aja terlewatkan kalau sudah melihat Allah, lupa semuanya. Sampai dalam riwayat itu, malaikat diperintah Allah Ta'ala membuka hijab. Akhirnya manusia ahli surga melihat Allah sampai terbelalak begitu, hampir tidak sadarkan diri karena Allah kasih kekuatan aja bisa bertahan. Kalau enggak udah mati semua melihat Allah. Nabi Musa aja bisa. Mereka hanya terdiam, hanya bisa mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tahu-tahu ditutup. Protes pada malaikat, malaikat baru sebentar udah ditutup lagi. Udah lama ini. Baru sebentar, kami belum puas. Gak akan puas. Kalian tahu berapa lama kalian melihat Allah? Baru sebentar, 200 tahun. Menyaksikan Allah 200 tahun gak terasa saking nikmatnya. Nah ini kalau Rasulullah SAW mau Mi'raj bertemu Allah, sudah mau ngapain lagi? Itu udah puncaknya puncak gitu. Itu puncaknya puncak udah mentok. Tapi subhanallah, saking kasih sayangnya pada umatnya, setelah itu apa? Kemana Rasulullah SAW? Turun lagi ke bumi, ketemu siapa? Ketemu Abu Jahal, ketemu Abu Lahab, ketemu Umayyah, ketemu Ubay. Ya Allah, saking sabarnya dan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Makanya pantas tatkala malaikat Jibril alaihissalam berdoa, Allah Ta'ala jauhkan rahmat pada orang, disebut namamu ya Rasulullah, dia gak mau baca salawat. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kita merenung sebentar tentang kasih sayang, cinta dan bagaimana rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita semua. Supaya kita punya perasaan baca sholawat, menyebut nama beliau, bukan asal, bukan asal. Coba kita bayangkan jasa dan kasih sayang beliau. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sering kami sampaikan bahwa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan dari santri-santri yang belajar adalah mempunyai mental berjuang. Kalau menjadi alim, menjadi hafid, itu sudah dari zaman dulu sampai sekarang. Gak semuanya bisa ada gitu aja. Kita lihat zaman Rasulullah SAW. Kalau di total itu yang disebut ulama us-sahabah al-kibar itu hanya 7 maksimal 11 orang udah. Itu udah maksimalnya. Ada yang namanya jadi 13 orang. Hanya itu yang disebut kibar ulama minas sahabah, hanya itu saja. Padahal semua muridnya Nabi SAW semuanya bisa bahasa Arab. Tapi yang disebut ulama hanya segitu. Khulafaul arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, tambah Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Udah itu aja. Tambah Zaid bin Sabit dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. 13 orang lebih. Yang lain jadi santri semua. Itu yang ulama, yang disebut para muftinya sahabat. Padahal bahasa Arab bisa semua, muridnya Nabi SAW semua. Yang lain apa? Berjuang dan ahli amal. Yang hafal Quran juga nggak banyak, tidak banyak. Yang lain apa? Pengamal Al-Quran. Makanya itu yang kita harapkan dari santri, dari wali santri, untuk kita ada pemikiran yang sama, supaya nantinya di rumahnya
baik itu waktu liburan maupun setelah dianggap selesai atau belum selesai karena keterpaksaan diambil pulang, maka semangat perjuangan ini jangan hilang. Mungkin buka madrasah nggak bisa, buka pesantren nggak bisa, tapi kalau berjuang semuanya bisa. Kalau berjuang semuanya bisa, asal ada kemauan. Kita di sini berusaha semaksimal mungkin tetap untuk semuanya menjadi ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli amal. Itu kita usahakan. Hasil kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Makanya tadi saya Ustaz Soleh, kami juga menyampaikan pengalamannya, dan itu keinginan kami dari awal sejak di Cipuda. Bagaimana setiap santri di sini, apalagi yang senior itu minimal punya pengalaman mengajar diniyah tadi. Untuk apa? Supaya di rumah punya jembatan untuk mulai berdekatan dengan masyarakat. Coba misalnya santri-santri ya di sini, misalnya yang santri belajar takrib, misalnya nahwu, sorof, kemudian tarikh, akidah dan sebagainya, pulang langsung buka kitab kuning, siapa yang dengerin kira-kira? Ada? Mungkin asalnya 10 orang, berkurang jadi 5 orang, 3 orang, terakhir 1 orang. Itu pun anaknya sendiri. Jadi susah kalau tiba-tiba begitu. Makanya sengaja kita arahkan, kita anjurkan untuk santri-santri belajar ngajar diniyah ini, supaya kalau di rumahnya bisa mulai dari situ. Alhamdulillah. Tadi Ibad sudah menceritakan pengalamannya sampai 200 orang santrinya. Almarhum Alfi, masya Allah, itu di sini juga, ya mungkin berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Almarhum Alfi, kan kita suruh untuk mahasin mautaku, ceritakan kebaikan orang terhormati meninggal dari kalian. Sehingga tamunya di sini nggak pernah ngajar dia dulunya, hanya ikut ngantri-ngantri, ikut liatin gitu doang. Pulang-pulang kepikiran, oh bener juga ya. Ya dengan diniyah di sini, mulailah dia di Banjarmasin. Subhanallah, kurang lebih 2 tahun dia bergerak. Kemarin temannya datang ke sini cerita kurang lebih ada 13 madrasah yang dia kelola. Hanya 2 tahun mengelola 13 madrasah. Taruh aja satu madrasah isinya 15 orang, kali 15, udah berapa santri itu? Berapa banyak santri yang belajar alif bata, berapa banyak yang santri yang belajar al-fatihah, berapa banyak santri yang belajar sholat, berapa banyak santri yang belajar adab. Allahu Akbar. Makanya waktu kami awal mengambil diniyah ini di Mumbai, ada seorang syekhul hadis, dia maju, diminta berikan sambutan. Kata beliau, sekarang saya baru memahami bahwa mengajar alif syarif, bahasa dia begitu, mengajar alif syarif itu jangan dianggap lebih rendah daripada mengajar Bukhari syarif. Mengajar alif syarif tidak lebih rendah daripada mengajar Bukhari syarif. Kami sendiri sering menyampaikan, kalau kita mau gampang-gampangan hitung-hitungan investasi pahala, justru itu yang paling enak sebenarnya. Irit biaya, irit modal, irit tenaga, tapi hasilnya memanjang. Kenapa begitu? Kami ingat kalau kami sendiri ngajar Bukhari di Temboro itu, ngajarnya 1 jam, mutolak 2 jam 3 jam. Awalnya ngajar muhadzab, wah masya Allah peningnya minta ampun. Ngajar Fathul Mu'in misalnya, itu kita persiapan nggak bisa 15 menit, nggak bisa berjam-jam itu kalau mau matang beneran. Coba bapak perhatikan atau ustaz-ustaz perhatikan yang pernah belajar Bukhari, pernah belajar Muslim, Fathul Mu'in, setelah di rumah berapa kali dibuka kitabnya? Adakah yang punya anak udah tahu hadis selesai Bukhari lalu berapa kali dimutolak kitabnya? Berapa kali? Yang pasti beli yang cetakan Beirut dipajang. Wah, Fathul Bari. Gak tahu kapan dibacanya. Saya pun diprotes juga, sama aja. Punya kitab banyak yang dibuka-buka, sama aja ternyata gitu. Bukan berarti sia-sia, enggak. Kita berpikir tentang kemanfaatan tadi. Tapi ada anak kita didik di dunia ini,
asalnya nggak bisa sholat, bisa sholat. Nggak tahu huruf alif, bisa huruf alif. Maka kalau ini niatnya ikhlas, masya Allah. Ini sampai anak ini suatu saat jadi mufti, jadi imam tadi mana. Maka yang ngajar alif bata dari awal itu dapat investasi pahala di sana juga. Dengan modal apa? Modal pas-pasan pun tadi. Nggak harus alif, enggak. Kemanfaatan tadi, kalau kita berpikir kemanfaatan. Makanya kembali ke awal tadi, bahwa tekad kita bersama adalah bagaimana seluruh santri menjadi pejuang. Jadi ulama alhamdulillah enggak, sifat berjuang jangan sampai tidak ada. Itu yang jangan sampai hilang. Sifat sebagai apa? Pejuang. Dan itu banyak contohnya, tuh banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Ya tadi salah satu contohnya tadi Almarhum Alfi. Kalau udah meninggal kita sebut kebaikannya. Kalau nggak salah, Quran pun nggak sampai simaan kalau nggak salah ya. Enggak. Nah, Quran nggak sampai simaan sebenarnya. Belajar alim juga enggak. Tapi tadi, masya Allah, sifat berjuangnya ada. 13 madrasah masih berjalan dan terus menambah. Dan wafatnya itu pulang dari ngasih training. Pulang dari ngasih training, dia di jalan kecelakaan meninggal di tempat. Meninggal misalnya. Masya Allah, bayangkan. Semoga Allah Ta'ala terima. Dan menyebut kebaikan juga dari niat seluruh Indonesia ini, nggak tahu jumlahnya 150 atau 200 atau berapa gitu. Itu pengajar niat pertama adalah almarhumah Ummah Ami Syarifah. Pertama ada kelas niat Indonesia ini di Cipuda, almarhumah sebagai pengajar pertamanya. Semoga semua pahala mengalir pada beliau. Yang dia ceritakan kenapa? Supaya yang sudah terlanjur keluar, terlanjur pulang, belum selesai dan sebagainya, jangan sampai berpikiran sama yang penting ilmu untuk sendiri, rugi. Berpikir gitu mah rugi banget. Ada sedikit bakal manfaatkan. Ada sedikit bakal manfaatkan untuk masyarakat, manfaatkan untuk umat. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Kita walaupun mungkin dulu mondoknya gak selesai, mondoknya hanya dapat 1 juz amma misalnya, ada keseriusan untuk memanfaatkan, bagi Allah Ta'ala gak ada yang mustahil. Itu harapan kami. Kemudian kita iktibar. Mungkin depan santri sering kami ceritakan. Iktibar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hadiah seorang anak yang alim atau alimah selama dalam hati orang tuanya tidak ada ta'zim pada ulama. Itu yang mesti kita garis bawahi. Jadi anak dititipkan, Ustadz jungkir balik berdoa mujahadah, itu tetap belum sempurna kalau belum diimbangi amalan di rumah. Amalan doa, amalan sholat tahajud, sebut namanya. Tapi anak saya udah sekian tahun mondok, kok nggak hasil-hasil, nggak ada buktinya, misalnya begitu. Kita ambil kata-kata Imam Al-Qushairi. Udah, saya catat ini supaya pas. Dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dari Imam Al-Abduni rahimahullah, beliau katakan dalam Risalah Al-Qushairiyahnya, man radiya anhu syaikhuhu la yatafa'u fi hal hayatihi la yazula an qalbi ta'azzum dzalika asy-syaikh fa idza mata asy-syaikh azhara Allah 'azza wa jalla 'alaihi ma huwa jazaa'u ridahu wa man taghayyara 'alaihi qalbu syaikhihi la yatafa'u fi hal hayati dzalika asy-syaikh la'alla yariqqa lahu fa inna majbuluna 'ala al-karam fa idza mata dzalika asy-syaikh fa hina idzin yajidu al-mukafata ba'dahu. Itu kata beliau. Barang siapa gurunya betul-betul ridho padanya, maka Allah Ta'ala tidak langsung memberikan balasan semuanya di saat hidupnya syekhnya itu. Gak langsung dikasih. Kenapa? Li'alla yazula an qalbihi ta'zimu dzalika syekh,
supaya dia tetap takdim pada syekh tersebut, pada gurunya itu. Jangan sampai dikasih karunia melebihi gurunya, takdimnya hilang. Maka Allah Ta'ala jaga dulu. Fa idza mata syekh, tatkala gurunya wafat, maka alharallahu azza wa jalla alaihi ma huwa jazaa'u ridhahu. Baru Allah Ta'ala nampakkan hasil atau balasan atau hadiah ridho gurunya pada muridnya tadi. Kadang-kadang dibegitukan. Kadang-kadang dibegitukan. As-Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah, nah, diceritakan beliau ini punya guru namanya Maulana I'zaz Ali di Dioban. Maulana I'zaz Ali ini punya bapak sakit-sakitan, sakit sudah parah, buang air besar di tempat. Sehingga karena merawat bapaknya, Maulana I'zaz Ali sering terlambat datang mengajar. Maka dengan adabnya Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi ini, beliau tidak seudar langsung, ini kenapa terlambat terus? Tidak. Karena murid maka datang. Syekh, barangkali ada pekerjaan rumah yang bisa saya bantu. Nah, ya. Saya nggak bisa cepat-cepat ngajar, soalnya bapak saya sakit, buang air dan saya harus khidmat begini. Boleh nggak saya gantiin khidmatnya? Ya kalau mau nggak keberatan. Masya Allah. Padahal ini Sayyid ya, Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi, Sayyid beliau, Habib Syarif. Maka setiap pagi beliau datang ke rumah Maulana I'zaz Ali tadi untuk khidmat bapaknya Maulana I'zaz Ali. Khidmatnya apa? Beresin kotoran. Subhanallah. Suatu ketika mungkin saking banyaknya buang air, sampai selesai jamnya Maulana I'zaz Ali belum datang ke kelas ini. Maka kalau Maulana I'zaz pulang, dilihat Allah, itu Sayyid Abdul Hasan rahimahullah lagi beresin kotoran dengan tangannya. Dengan tangannya diambil. Oh, saya nangis Maulana I'zaz. Dia nangis langsung doa, ya Allah berkah, ya Allah berikan ilmu. Doa panjang lebar doanya. Dan betul seperti kata. Setelah itu sekian tahun kemudian baru Allah Ta'ala nampakkan hasil doanya tadi. Apa? Subhanallah. Maulana Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ini, beliau ceramah dimanapun langsung jadi kitab. Saking bagusnya ceramahnya. Dan kadang mau ceramah itu saya duduk dulu. Ya Allah, apa yang harus saya sampaikan? Saking banyaknya ilmunya. Kalau kita kan gitu juga, menyampaikan apa ya? Enggak ada bahan soalnya. Kalau beliau enggak, saking banyaknya itu, ya Allah, mana yang mau saya sampaikan? Bayangkan beliau kalau nggak salah umur 18 tahun atau 19 tahun. Beliau menulis kitab Madza Khasiral Alam min Hitatil Muslimin. Apa kerugian alam, kerugian dunia sebab kemunduran orang muslim. Jadi zaman itu orang merasa minder semua. Muslim mundur. Aduh gimana kita ketinggalan zaman. Beliau balik. Muslim mundur yang merugi seluruh dunia. Umur baru 18 tahun. Akhirnya kitabnya diterjemahkan ke puluhan bahasa. Dan sampai wafatnya Masya Allah, kitab-kitabnya nggak ada yang dipandang sebelah mata, bermutu semua. Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Itu contohnya. Dan banyak contoh-contoh lain, banyak sekali. Kadang-kadang begitu. Gurunya yang sempat mendoakannya, yang dia dapat ridhonya, sampai gurunya doa betul-betul sampai untuk dia, Masya Allah. Itu wafat lebih dulu, baru ini Allah Ta'ala munculkan sebagai penerusnya, sebagai penyambung ilmu dan amal gurunya. Ada ilmu. Nah, yang kita takut yang selanjutnya ini, Allah. Wa man taghayyara 'alaihi qalbu syaikhihi, dan barang siapa yang sampai hati gurunya terganggu, tidak suka atau bahkan marah, la yukafa'u fi hali hayati dzalika syekh, maka akibatnya Allah Ta'ala gak langsung timpakan pada murid ini waktu gurunya masih hidup, enggak.
Kenapa? Di Allah yaqalahu, supaya gurunya nggak merasa kasihan. Sebab kalau melihat dia mungkin akan kasihan, yaudah saya maafkan, nggak apa-apa. Lihat, Allah Ta'ala sebenarnya tunda hukumnya itu nanti. Tatkala gurunya sudah nggak bisa maafkan, baru Allah kasih hukuman. Fa inna majbuluna 'alal karam. Sebab mereka para masyayikh itu kebanyakan Allah Ta'ala berikan hati itu penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Gak akan tega lihat muridnya sesat, gak akan tega. Sehingga yang durhaka tadi Allah Ta'ala akan kasih hukuman, nunggu meninggal dulu yang kasihan itu, baru dikasih hukuman. Hukumannya apa? Macam-macam. Dalam kitab Ta'lim kata Imam Syafi'i kan banyak itu. Hukumnya berupa apa? Kan la lisanuhu, gak bisa ngomong lagi. Punya ilmu banyak, gak bisa ngajar. Ilmu banyak, kita mungkin berlemari-lemari, tapi ngajar gak bisa. Entah ilmunya gak dipakai, entah mau ngomong gak terucapkan, entah apa nih. Ada yang begitu. Ada yang dia na'udzubillah, dia menjadi abdinya ahli dunia. Jadi abdinya ahli dunia, ilmu banyak, tapi menjadi abdi, menjadi apa ya? Menjadi bawahannya, menjadi suruh-suruhannya ahli dunia. Jadi kacungnya ahli dunia. Kan sayang banget. Ya tapi itulah hukumannya. Itu hukumannya. Dan kami dalam perjalanannya bukan sekali dua kali ketemu begitu itu. Kemudian ada lagi yang dikasih hukuman, ditempatkan di tempat yang ilmunya gak dihargai. Betul-betul gak dihargai, gak ada orang tanya, gak ada orang tak diajar, dia mengajar, gak laku. Bisa dibahasakan begitu. Itu salah satu bentuk hukuman juga. Ada lagi yang dikasih hukuman, dikasih hina dan fakir di akhir hidupnya. Ya kalau hanya miskin aja bukan kehinaan, ini sudah miskin, hina lagi. Alhamdulillah. Maka kembali ke awal tadi, bahwa kita nyantri, kita belajar, itu kadang-kadang Allah Ta'ala tunda. Kalau kita baik, hasil baiknya itu tunda nanti gitu. Ada yang cepat, tapi banyak yang tunda nanti, tunggu dulu. Nanti baru Allah kasih hasil, itu nanti. Namun sebaliknya juga, yang gak benar juga nanti gitu. Na'udzubillah sama na'udzubillah nanti. Itu dari sisi santrinya. Kemudian dari sisi orang tua, itu yang tidak kalah penting sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa tatkala tidak ada rasa taklim pada ahli ilmu, pada ulama, tidak usah bermimpi anaknya jadi ahli ilmu. Gak usah pinjam mimpi pun gak usah, karena dalam hati tidak ada taklim. Dan itu, ya Allah, terlalu banyak kasus yang kami lihat sendiri itu, terlalu banyak kejadian depan mata, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, terlalu banyak begitu. Tapi sebaliknya orang yang ahli khidmat agama, khidmat ilmu, khidmat ulama, itu juga enggak kehitung banyaknya orang-orang yang Allah kasih anaknya jadi ulama. Satu orang kerjanya sebagai tukang tikar. Tukang apa? Pengrajin tikar. Hobinya apa? Hobinya cari mesin yang tikarnya usang langsung diganti dengan tikar baru. Itu aja udah. Jangan buat tikar itu kan gak mudah itu. Nenun sendiri, nganyam sendiri sekian lama. Ada mesin kan langsung ganti, ambil terus itu. Subhanallah, rupanya itu Allah Ta'ala sukai, Allah Ta'ala terima. Satu malam dia mimpi bahwa dari ujung tengah ekornya itu muncul anggur. Anggur itu Masya Allah, tandanya panjangnya bukan main. Orang berburu ngambil, tapi gak habis-habis ngambil. Maka lagi ngambil terus saja. Mimpi sekali biarin, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Mimpi terus, apa maknanya ini? Karena bukan hanya sekali, berkali-kali mimpi gitu. Akhirnya dia tanya pada seorang syekh, saya kok mimpi begini, apa takdirnya? Mimpi dari ujung tulang punggung saya keluar anggur yang gak ada habis-habisnya diambil orang. Maka kata syekh ini, kamu punya anak laki-laki? Punya, masih kecil, baru 2 tahun. Udah, masukkan pesantren Al-Azhar. Masukkan Al-Azhar.
segera masuk. Maka beliau pun masuk Al-Azhar, namanya Mahmud. Masuk Al-Azhar, belajar, Masya Allah. Kalau nggak salah tahun 71 atau 61. Nah, antara 67 begitu, beliau yang pertama kali suaranya direkam dengan kaset murotal 30 juz di seluruh dunia, orang pertama. Itu pertama kali direkam. Nah, habis itu ambil satu riwayat. Kemudian direkam lagi riwayat berikutnya. Riwayat Imam Warsh, pertama Imam Nafi, Imam Warsh. Kemudian direkam lagi riwayat Imam Qalun. Setiap kali dikasih hadiah, saya nggak pengen ini, cukup Allah yang ngasih hadiah saya. Kemudian pada waktu pertemuan PBB tahun 70-an juga, itu beliau orang pertama yang baca Al-Quran di depan sidang umum PBB. Dan yang pertama kali menggunakan adzan zuhur di sidang umum PBB. Kemudian di Inggris, orang pertama yang baca Al-Quran di depan parlemen. Lalu di Amerika, orang pertama yang baca Al-Quran di White House. Orang pertama semua. Hingga hari ini rekamannya masih dinikmati orang. Karena bapaknya tukang tikar itu nggak ditinggalkan. Syekh Mahmud Al-Husori. Husori zamannya Hasir. Hasir apa? Tikar. Saking bapaknya tukang tikar, dibawa nama itu kemana-mana. Nama siapa Mahmud? Mahmud siapa? Al-Husori, anaknya tukang tikar. Bukan satu kehinaan, bukan. Doanya tukang tikar, tapi amalannya itu Allah Ta'ala terima kayak gitu, bayangin. Meninggal tahun 80 sekian, sampai sekarang. Kalau kita belajar tajwid, belajar tartil dan sebagainya, ulama selalu sarankan dengarkan qiraat Syekh Mahmud Husori, itu standar. Kayak apa dengan pahalanya untuk dia dan bapaknya. Nah, ini diceritakan bahwa santri yang dikirim dengan jerih payah ustadz itu belum selesai. Kalau orang tuanya masih kurang amalan, belum selesai. Santrinya suka ngantuk, suka ini, tambah amalan lagi, gitu aja. Saya satu orang mengeluh pada seorang Habib, Masya Allah, anak saya ini dipondokkan dan yang minta ampun, anak saya begini. Nah, kalau kamu mau sedikit mujahadah, saya kasih amal. Apa, Bib? Sholat 5 waktu, tiap habis sholat hadiahkan Fatihah 111 kali untuk anakmu. Akhirnya dikerjakan, subhanallah, berubah. Jadi kita ambil perbandingan ya, dengan jadi dokter aja, Masya Allah. Orang jadi dokter, analis spesialis, gak tahu sekarang itu berapa, bukan 100 juta ya, miliar udah kalau apa namanya spesialis itu udah. Itu kan juga balik bapaknya. Apalagi jadi pilot gitu, baru sekolah pertama udah 1 M. Nanti jurusan tertentu 500 juta, kayak gitu itu. Maksudnya itu berdasarkan jadi bayar bapaknya juga. Nah, kita yang punya anak, terus saya juga sama aja, punya anak juga pengen jadi anak yang soleh-solehah. Sebagaimana hadis ini tadi, maka nggak bisa kita hanya mengandalkan ustadz pondok, sangat tidak bisa. Kita kembali ke cerita Syekh Mahmud Husori tadi. Kita yakin di zaman beliau mondok, di zaman beliau ngaji Quran, ada nggak temannya ngaji Quran juga? Banyak, bukan main. Ya, banyaknya bukan main yang ngaji Quran juga. Tapi di antara rahasia kenapa Syekh Mahmud yang dipilih, mujahadah bapaknya. Mujahadah bapaknya. Maka jangan pernah putus amalan khusus untuk anak-anak yang dimasukkan pesantren. Sebab belajar ilmu agama ini bukan seperti kuliah matematika yang dia cerdas, rajin. Enggak cukup begitu. Tidak cukup begitu. Banyak faktor-faktor X, banyak yang itu adalah rahasia dengan Allah Ta'ala yang menjadikan seseorang ini akhirnya bermanfaat atau tidak. Itu sangat banyak sekali. Makanya andaikan punya anak,
10 misalnya, 1 aja jadi beneran, oh udah Masya Allah, udah punya tabungan itu di akhirat. Apalagi 10 semuanya jadi, apalagi punya anak 50 jadi semua. Masya Allah. Dari awal Ustaz Soleh yang punya anak 50 bisa didoakan jangan? Iya. Punya anak 50 coba. Masya Allah. Saya aja hanya pengen 30. Itu udah jadi 50. Ngapakan Allah. Kalau jadi semua Masya Allah. Jadi tabungan. Jadi tabungan. Baik kan ibunya Imam Bukhari rahimahullah. 1 aja. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mighrab bin Baldizbah. Ini Majusi, tapi anaknya jadi Imam Bukhari. Mujahadah siapa? Mujahadah ibunya. Mujahadah siapa? Ibunya. Tiap malam tahajud nangis sampai Imam Bukhari yang masih kecil buta disembuhkan matanya. Akhirnya bisa melihat, bahkan diberi kecerdasan luar biasa. Umur 18 tahun sudah mulai menulis kitab. Sampai sekarang kitabnya dibaca. Betapa untungnya ibunya. Imam Bukhari dah pasti. Betapa untungnya ibunya. Itu yang kita perhitungkan. Andaikan ibunya Imam Bukhari berpikir, wah ya anak cerdas ini, gimana saya masukkan, bahasa sekarang ya, masukkan partai. Saya begitu. Gimana saya masukkan partai biar nanti akhirnya jadi apa? Presiden. Andaikan jadi presiden, andaikan ini Muhammad bin Ismail Bukhari presiden atau raja, kira-kira berapa tahun dikenang, didoakan kebaikannya? Berapa tahun? Enggak lama. 2 periode dia juga udah diprotes suruh turun. Setelah itu pun belum tentu dikenang kebaikannya. Bisa jadi keburukannya. Atau misalnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari tadi, oleh ibunya, ini cerdas. Dulu ayahnya kan yatim ini. Umurnya kan yatim. Dulu ayahnya punya teman pedagang hebat. Akhirnya dititipkan, Pak tolong anak saya dididik supaya bisa berdagang. Akhirnya Imam Bukhari ini belajar bisnis. Subhanallah, sampai punya properti 1 pulau misalnya, 1 pulau Asia, 1 benua, bukan pulau lagi, 1 benua Asia bisa dibeli semua. Jadi orang terkaya begitu. Lalu meninggal, berapa tahun dikenal? Berapa tahun? Tidak usah jauh-jauh, kita di sini aja. Di Bandung, Kabupaten Bandung, orang asli Bandung, coba sebutkan 20 tahun yang lalu orang terkaya di Bandung siapa? Ada yang ingat? Tahu pun enggak. Kok mau didoakan? Tapi kalau untuk agama, Masya Allah, maka bersyukur kita dikenalkan agama. Lalu anak mau belajar agama, tolong bawa dan ada di seriusin beneran. Dilihat untungnya udah nggak usah dihitung lagi. Yang depan mata kita deket-deket aja, Wali Songo misalnya, Sunan Gunung Jati misalnya, atau Syekh Abdul Muhyi misalnya, kan udah ratusan tahun. Orang masih mendoakan. Kalau bahasa kita, wah itu enak banget kalau ungkapkan kaki itu. Ya iya, sekarang ungkapkan kakinya, dulunya susah payah. Jangan sampai naudzubillah seperti cerita, nggak tahu beneran apa anekdot gitu ya, di Jakarta ada seorang paman ngajak ponakannya ziarah kubur ke bapaknya. Ayo temenin saya, ini bapak kamu ini, duduk baca Yasin. Pamannya baca Yasin, anaknya ngelihat HP, MP3 Yasin taruh di sini. Kamu ini suruh baca Yasin. Saya nggak pernah diajarin, saya dikasih HP dari kecil. Ya bisanya HP-nya Yasin, taruh aja di sini. Apa mau kita punya anak begitu? Bikin MP3 Yasin begitu. Allah Akbar. Yasinnya virtual, nanti pahalanya virtual juga, jangan-jangan. Gimana? Makanya mumpung kita masih punya anak yang mau belajar, Masya Allah, yang punya anak doa dan usaha bisa-bisa, dan anak-anaknya di sini juga usaha maksimal. Hasil akhir kembali kepada siapa? Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan usaha hambanya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
barakah dengan pembekalan singkat ini, dan tentunya disambung dalam pengajian-pengajian harian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, semanfaat-manfaatnya, dan Allah taala berikan kesabaran, keikhlasan kepada para pengajar di sini. Dan juga doakan juga, kalau dihitung ini udah tahun ketiga ini akhirnya baru berhasil nempati walaupun belum sempurna. Kalau nggak dipaksa ini kapan lagi kita nempatin ini nih? Masya Allah, dari 3 tahun yang lalu pengen pertemuan tuh di sini dari 3 tahun yang lalu, belum jadi lagi. Nah kata Ustadz ini mas, udah walaupun kotor gimana, pokoknya harus kepake tahun ini. Terus kapan lagi gitu? Ya semoga dengan datangnya bapak ibu-ibu ini dengan doa yang makbul Allah Taala segera selesaikan. Masya Allah, menjadi tempat yang penuh berkah yang Allah Taala sebarkan kebaikan hidayah ilmu dari sini ke seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT terima kita semua, yang dari Allah Ta'ala, yang dari kami. Semoga Allah Ta'ala ampuni dan mohon maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.